Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Betapa bahagianya hidup kita jikalau kita adalah orang-orang percaya yang suka dengan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dengan jiwa yang seperti itu, kita menjadi orang percaya yang selalu bersuka cita, tidak bersungut-sungut, malahan selalu bersyukur kepada Tuhan. Bukankah itu hidup yang memuliakan nama Tuhan? Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Betapa sering di dalam kehidupan kita, kita tidak memperhitungkan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Tetapi kita selalu memperhitungkan apa yang belum kita miliki. Oleh karena itu, berapa banyak orang percaya yang sudah diberkati Tuhan secara luar biasa, menjadi orang yang begitu miskin di dalam jiwanya. Karena ia tidak pernah bahagia dengan apa yang telah ia terima, tetapi menjadi susah untuk apa yang ia inginkan dan belum ia dapatkan. Bahkan untuk hal-hal yang memang bukan untuk ia miliki. Kehidupan yang seperti ini tidak menjadi kesaksian tentang kemurahan dan kebaikan Tuhan, bukan? Mari kita membaca 2 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai dengan ke-14. Tuhan mengutus Natan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain daripada seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya, dan minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu, orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu, dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah, karena orang itu, dan berkata kepada Natan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak mengenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu, kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu dan ia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi. Tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Nabi Natan datang kepada Raja Daud. Dia datang karena dia
akan menegur Raja Daud untuk kekejian yang Daud telah lakukan kepada keluarga Uria dan termasuk kepada Uria. Dan ketika kita membaca kisah ini, kita mengerti bagaimana dan kenapa Nabi Nathan menegur Daud dengan sebuah kisah. Saudara, kisah yang disampaikan oleh Nabi Nathan membuat Raja Daud begitu marah. Dan pada saat yang tepat, Nathan berkata, "Engkaulah yang telah berbuat demikian." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini? Yang pertama, saudara dapat menghargai dan mensyukuri berkat dan kebaikan Tuhan. Melindungi kita dari jerat hawa nafsu daging kita. Saudara, firman Tuhan berkata, kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, "Engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak heran ketika Raja Daud mendengar kisah yang disampaikan Nabi Nathan, dia sangat marah sekali. Dan tentu saudara, ketika saudara kita membaca bagaimana Daud berbuat demikian keji kepada Uria, kita bisa marah sekali kepada Raja Daud. Tetapi maksud firman Tuhan ini bukan supaya kita marah dengan Daud. Sebagaimana Nathan menceritakan kisah ini kepada Daud, tujuannya adalah supaya Daud introspeksi diri. Saudara, firman Tuhan yang kita baca dari bagian Alkitab adalah bagian untuk kita introspeksi diri. Dari peristiwa-peristiwa yang ada, dari janji-janji Tuhan, dari perintah-perintah Tuhan, supaya kita menjadi mawas diri. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang dibuat Raja Daud adalah perbuatan yang sangat keji, sebagaimana dikisahkan oleh Nabi Nathan. Bagaimana orang kaya yang punya banyak ternak, tetapi ketika seorang tamu datang ke rumahnya, dia bukan potong ternaknya sendiri, tetapi dia mengambil satu ternak dari orang miskin itu dan memasaknya. Saudara, bukankah orang ini begitu keji? Orang ini tidak punya belas kasihan. Dan lebih dalam lagi, orang ini tidak tahu mengucap syukur. Saudara, Daud berbuat lebih daripada itu. Saudara, Daud, Allah katakan, Allah yang memberikan dia tahta. Seluruh milik Saul diberikan kepada Daud. Dan Tuhan berkata, jikalau tidak cukup, Tuhan akan tambahkan ini dan itu. Tetapi saudara, Daud memilih untuk berbuat kejahatan. Bahkan kepada tentara yang begitu setia kepada dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa yang terjadi pada Daud bisa terjadi pada kita dengan kasus yang berbeda. Ketika kita lupa akan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita dengan begitu limpah. Kita kurang menghargai apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kita tidak mensyukuri apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kita tidak merasa menikmati apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tetapi kita masih mempunyai keinginan-keinginan kedagingan kita yang kita anggap. Itulah yang membuat saya rasa cukup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar menghargai, menikmati, mensyukuri, menghitung kebaikan Tuhan. Dengan demikian engkau dan saya dilindungi dari jerat hawa nafsu daging kita. Karena kita ingat, Tuhan begitu baik kepada kita. Apatah
demi keinginan kita, kita rela menista nama Tuhan dengan begitu saja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar untuk selalu ingat betapa Tuhan sudah memberikan yang baik dalam hidup kita. Saudara, bukan keinginan kita yang baik, tetapi pemberian Tuhan itulah yang baik. Oleh karena itu, saudara, ketika kita bisa menghitung segala kebaikan Tuhan, saudara, itu menjadi perisai bagi kita, agar kita tidak mengikuti hawa nafsu daging kita. Yang kedua, saudara, melakukan dosa merupakan hal yang mempermalukan nama Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir daripadamu itu akan mati. Saudara, Daud setelah ditegur oleh Natan, dia mengakui dosa perbuatan-perbuatannya. Saudara, sepatutnya lah kita bersikap demikian. Ketika Tuhan menegur kita karena dosa-dosa kita, mari kita belajar mengakui dosa kita dan kita bertobat. Dan Natan memberitahukan kepada Raja Daud bahwa Raja Daud, dia tidak akan mati. Karena kita tahu, saudara-saudara, di dalam perintah Tuhan, orang yang berbuat zina, dia harus dihukum mati. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari hukuman itu. Tetapi anak yang di dalam kandungan Batsyeba itu, dia harus mati. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mengapa Allah berbuat demikian? Saudara, apa yang Raja Daud perbuat, itu mempermalukan nama Tuhan. Bukan saja di dalam negeri bangsa Israel, di tengah-tengah bangsanya, juga termasuk kepada bangsa-bangsa lain. Bagaimana seorang Raja Daud yang dikatakan sebagai orang yang takut akan Tuhan, tetapi mempunyai perbuatan yang sangat-sangat keji. Dan itu menistakan nama Tuhan. Saudara bisa bayangkan, seorang Raja Daud yang perang, dan selalu menang. Tetapi kenyataannya, dia bukan seorang yang setia di dalam hidupnya kepada Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, oleh karena itu Tuhan menghukum dia dengan membuat anak yang lahir dari Batsyeba itu meninggal. Supaya bangsa Israel tahu, supaya bangsa-bangsa tahu bahwa Tuhan tidak berkenan kepada perbuatan Daud yang ini. Saudara yang dikasih Tuhan, perbuatan dosa bukan semata-mata engkau dan saya melanggar hukum-hukum Allah. Perbuatan dosa bukan semata-mata itu meracuni hidupmu dan hidupku. Perbuatan dosa itu bukan sekedar membuat engkau runtuh dalam hidupmu. Tetapi yang sangat parah akibat dari perbuatan kita itu adalah kita sebagai orang percaya yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan, sudah mengalami kebaikan Tuhan, sudah diampuni dosa kita, kita menjadi anak-anak Allah. Kita sedang menista nama Tuhan. Saya percaya, engkau dan saya tidak rela dengan mulutmu menista nama Tuhan, bukan? Saya percaya, engkau dan saya tidak rela dengan hatimu engkau menista nama Tuhan, bukan? Namun saudara, kita bisa masuk perangkap seperti Raja Daud. Kita menista nama Tuhan dalam perbuatan kita. Oleh karena itu saudara, mari kita belajar mengingat segala kebaikan Tuhan. Mari kita selalu dalam perbuatan kita mengingat kasih Tuhan kepada kita. Kita selalu mengingat akan Kristus yang mati di kayu salib ketika kita masih berdosa. Kristus yang mati di kayu salib ketika kita masih lemah. Kristus yang mati di kayu salib ketika kita masih musuh Allah. Saudara, ketika ingatan-ingatan itu ada dalam pikiran kita, saudara, saya percaya itu menjadi kekuatan bagi kita untuk tidak hidup di dalam keinginan daging kita. Dengan satu kerinduan, supaya saya tidak menista nama Tuhan. Tetapi saya ingin menjunjung nama Tuhan sedemikian tinggi.
Karena memang nama itu patut untuk kita muliakan, bukan? Karena Tuhan, Dia Tuhan Gembala kita. Dia Tuhan dalam hidup kita. Bahkan Dia adalah penebus dan juru selamat kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada kami. Sebagai refleksi dalam hidup kami. Sebagaimana Nathan memberikan cerita kepada Daud supaya Daud merefleksikan hidupnya dan menyadari akan apa yang dia perbuat. Tuhan tolong kami, supaya kami selalu mengingat-ingat akan kasih-Mu, menjadi ingatan dalam diri kami, akan apa yang Kristus lakukan bagi kami. Sehingga kami tidak dijerat oleh hawa nafsu daging kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Thank you.